Salam sehat untuk saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di hari Kamis 30 Desember 2021. Sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, kita memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah pelihara hidup kami, istirahat malam hari kami sehingga kami dibangunkan pagi hari ini, diberi tenaga yang kuat untuk punya semangat yang baru dalam menjalani hidup hari ini. Sebelum kami melangkahkan kaki kehidupan kami dan membaca firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu menolong dan menerangi hati, pikiran, dan jalan. Terpuji nama-Mu yang suci. Dalam nama Yesus kami naikkan. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan pagi kali ini, Kamis 30 Desember 2021, bertajuk Tuhan Tempat Perlindungan. Teks bacaan diambil dari Mazmur 31 ayat 2. Terjemahan Baru Lembaga Kitab Indonesia demikian menuliskan, Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan sengsara ini, hanya ada satu tempat perlindungan yang pasti, yaitu Allah itu sendiri. Saat kita merasa sangat letih, untuk semua pekerjaan, usaha kita, ketika kita pun sedang bingung karena berbagai masalah, ketika kita dilukai oleh sahabat-sahabat kawan kita, ketika kita dikelilingi oleh musuh-musuh kita dapat berlindung pada Tuhan. Saudara-saudara, memang tidak ada di dunia ini rasa aman. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa rumah kita sendiri adalah tempat yang paling nyaman untuk berlindung dan berteduh. Tetapi dalam realita, banyak rumah yang dihuni oleh orang-orang yang selalu bertengkar, selalu tidak peduli, selalu tidak memaafkan, pergi pulang semaunya, egois, sombong, dan lain sebagainya. Situasi dan kondisi yang sedemikian, masihkah kita mengatakan bahwa rumah adalah tempat perlindungan yang paling aman untuk berlindung? Saudara-saudara, Mazmur 31 ini adalah mazmur doa dan nyanyian yang ditulis oleh pemazmur lalu dipakai dalam saat teduh pribadi maupun dalam ibadat umum yang berbentuk kontemplasi, seperti misalnya TSC dan lain sebagainya, yaitu berdiam diri, berdiam dalam doa yang teduh, mengungkapkan dalam alunan doa-doa bagaimana kesusahan dan mengungkapkan ratapan yang sangat dalam. Pemazmur yang disebut juga bernama Daud tengah mengalami kesusahan berat, mungkin karena musuhnya, karena penyakitnya, karena ditinggalkan oleh teman, dan lain sebagainya. Namun yang pasti adalah bahwa doa yang ada di Mazmur 31 ini adalah doa yang mewakili jeritan hati orang beriman yang sedang dalam kesulitan dan yang sedang dalam penindasan, dalam tekanan, mengalami ketidakadilan, dan lain sebagainya. Di Mazmur 31 ini
kita bersama-sama menemukan sesuatu yang menjadi pegangan hidup kita ketika kita mengalami kesulitan dan penindasan di dalam perjalanan. Saudara-saudara, renungan hari ini mau mengatakan, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan. Dalam hal ini si pemazmur mau mengatakan pada kita bahwa hanya satu-satunya Tuhan adalah tempat perlindungan. Dan Dia sajalah yang dapat melindungi kita dari segala hal yang terjadi. Kalau kita mau mencari manusia untuk meminta pertolongan, maka yang kita terima adalah kekecewaan karena tidak semua manusia mau berlindung pada orang berdosa, orang miskin, dan jika kita meminta perlindungan kepada manusia, maka kita harus siap membayar jasanya. Tetapi jika kita berlindung pada Tuhan, Dia akan menjadi pembela kita dalam setiap kondisi dan situasi. Baik saat kita terhina, saat kita terluka, saat kita tergores hatinya, dan lain sebagainya. Jika kita meminta perlindungan kepada manusia, maka yang lebih sering yang kita alami adalah dipermalukan di depan Tuhan. Kebanyakan orang yang sudah menolong dan melindungi orang lain justru menjadi ajang kesempatan baginya untuk menyombongkan diri dan mempermalukan orang yang sudah ditolongnya. Meminta pertolongan kepada orang bukan tidak boleh, tetapi menjadikannya sebagai andalan adalah sama dengan menjadikan orang itu seperti Tuhan. Maka melalui renungan ini kita diingatkan bahwa hanya Tuhan sajalah tempat perlindungan kita. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang sudah ditolongnya. Dan kita tidak perlu repot-repot membayar jasa Tuhan, karena sudah membela dan menolong kita. Karena Tuhan tidak butuh uang, tetapi Tuhan mengingatkan agar kita, satu, setia, dua, taat, tiga, beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Itu berarti kita selalu aman dalam lindungan tangan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap mengasihi Tuhan setiap saat, seperti Dia juga sangat mengasihi kita, seperti yang diungkapkan pemazmur yang diakhiri dengan nyanyian dan doa dalam Mazmur 31 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan untuk kita. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada-Mu. Itulah renungan kita di pagi hari ini. Selamat berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama anak-anak tercinta, sanak famili yang ada di sekitar kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini sejenak kami membaca firman-Mu dan mendengarkan renungan. Biar kami semakin kuat Tuhan, untuk kami berlindung bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan saja. Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Bilapun kami jatuh, Tuhan yang topan. Sehingga kami bisa merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Ajari kami untuk setia, taat, dan percaya kepada-Mu Tuhan. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Amin. Tetap semangat.